Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Khorniswa dari 1 MRK 1 Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Saya absen 6 dan NIM saya 244103020049. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat denah rumah sederhana. Saya akan membuat tutorial dari awal yaitu membuat layer sampai akhir yaitu membuat PDF dari plotting. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah BIM 1 yang diberikan dari dosen saya, Bu Anissa Nur Fajarwati. Saya akan mengubah tampilan layar saya terlebih dahulu. Sudah cukup. Saya akan memulai untuk membuat tutorialnya. Pertama-tama, kita harus membuat layer file baru terlebih dahulu. Jika sudah masuk ke file baru, kita bisa menyimpannya ke dalam memori laptop kita. Saya akan save as. Saya akan menaruhnya ke data D. Saya akan save. Jika sudah di save, saya akan membuat langkah pertama dalam membuat denah adalah kita harus membuat layernya terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah mempunyai template layer yang diberikan oleh Bu Anissa selaku dosen saya. Saya akan membuat layer-layer ini agar bisa kita gunakan nantinya untuk membuat denah. Tujuan dari membuat layer adalah agar kita bisa melihat tebal dan tipis suatu garis di dalam gambar teknik tersebut. Untuk membuat layer, kita harus mengetik LA Enter. Dan tampilannya akan seperti ini. Kita akan membuat nama-nama layer baru dengan cara kita klik saja icon yang ada di sini yang ada mataharinya, kita klik sebanyak mungkin. Berhubung di sini saya sudah mempunyai nama layer untuk kop, perabot, dan teks, saya akan membuat nama layer yang lain. Kita mulai dari atas yaitu layer as. Kita klik saja, kita ganti namanya menjadi menjadi tulisan as. Dan untuk line weight-nya ada di sebelah sini. Kita bisa ganti ke ketebalan 0,00 sesuai dengan yang diberikan. Selanjutnya kita ganti menjadi arsir beton. Untuk line weight-nya kita pilih 0,05. Lanjut sampai ke semua nama layer. 0,05 juga. Arsir kolom, dinding dalam, kita ubah semua layer yang diperlukan satu persatu.
Kalau sudah mengatur nama layer dan line weight-nya, kita selanjutnya bisa mengatur warna-warna dari layer-layer tersebut. Pengaturan warna-warna layer ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam memilih layer. Untuk pemilihan layernya, kita bisa bebas menggunakan warna apapun. Kita bebas menggunakan warna apapun, asalkan dengan catatan kita hanya menggunakan warna di sekitar index color, bukan true colors dan bukan color books. Kenapa? Karena untuk pemilihan warna selain di kolom index color, jika kita ingin mengupload menggunakan monokrom, hasil yang digunakan tidak akan hitam putih, melainkan warna yang dipilih. Jadi kita harus menggunakan index color agar monokrom yang dihasilkan adalah hitam putih. Saya akan mengganti warna-warna di layer ini agar memudahkan saya dalam mengerjakan nanti. Baik, jika sudah siap seperti ini, kita bisa tutup saja layernya dan kita bisa hapus template yang ada di sini. Kemudian kita harus mengatur unit yang akan kita gunakan. Untuk mengatur unit, kita bisa mengetik UN enter dan kita pilih precision-nya sesuai keinginan kita. Saya akan menggunakan 2 angka di belakang koma, dan untuk unitsnya kita menggunakan centimeters. Kalau sudah begini, kita oke saja. Nah, di bagian sini sudah ada contoh gambar yang akan saya buat. Langkah pertama dalam membuat dena adalah kita harus membuat garis asnya terlebih dahulu. Kita ganti, kalian lihat ribbon yang ada di sini, kita akan memilih garis layer yang as. Kita klik as. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti kita saat ini sedang berada di layer as. Saya akan membuat asnya. Untuk membuat as itu ada berbagai cara, bisa menggunakan line, bisa menggunakan polyline, dan bisa menggunakan rectangle. Kalau saya lebih suka menggunakan rectangle. Kita ketik REC enter, klik di sembarang tempat, lalu ketik dimensi denah yang diperlukan 700,600. Kalau sudah seperti ini, kita bisa explode. Kenapa kita harus explode? Karena kita akan memisahkan garis-garis yang ada di rectangle ini. Jadi kita harus memisahkan dengan cara X enter. Kalau sudah seperti ini, garisnya akan terpisah-pisah. Lalu kita bisa menggunakan cara offset untuk membuat garis-garis dinding ada di dalam. Pertama-tama saya akan memulai dari kanan ke kiri. Saya offset 200, enter, 200 enter. Dari garis yang kanan kita tarik ke dalam atau ke sebelah kiri, lalu kita klik offset 100 untuk garis yang tadi ke dalam lagi. Kalau sudah seperti ini, saya akan offset 200 lagi dari atas ke bawah seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa trim mana saja garis yang tidak kita perlukan dengan cara TR enter. Kita hapus yang garis ini, kita hapus garis ini. Nah, jadinya kan seperti ini. Kalian harus menyamakan pola dena yang kalian mau buat. Saya akan mengecilkan ini terlebih dahulu dengan cara SC enter atau scale. Kalau sudah seperti ini, kita akan membuat kusennya terlebih dahulu. Kenapa kita harus membuat kita membuat kolom praktisnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita ganti layernya menjadi kolom seperti ini dan kita ketik REC enter.
15, 15, enter. Nah, jadinya akan seperti ini. Sebuah kolom itu harus diarsir. Jadi kita ganti dulu layer kita ke arsir kolom dan kita arsir menggunakan arsiran solid dengan cara H-enter solid. Nah, jadinya seperti ini. Kolom ini akan kita masukkan ke dalam garis as. Seperti ini. Kita copy dan move saja. Seperti di contoh. Ada kolom tambahan di bagian tengah di sini 350, enter. Bagian bawahnya juga. Jadi kita copy saja. Nah, kalian bisa lihat di dinding sebelah sini dan sebelah sini itu merupakan dinding yang berdimensi cukup panjang, yaitu lebih dari 350 sampai 400 cm. Jadi kalau ada dinding yang dengan dimensi panjang seperti itu, kita harus mensupportnya dengan kolom. Saya akan mengambil tengahnya dengan cara mid between 2 point. Kita ambil midpointnya agar kita bisa mencari tengahnya di mana. Kalau sudah seperti ini, kita copy saja kolom yang tadi, kita letakkan di sini. Lalu kita copy ke seberangnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa lihat di bagian sini ada seperti dinding yang lubang atau itu tidak berdinding. Jadi seperti entrance saja gitu. Kita bisa menghapusnya dengan cara trim. Saya akan menentukan, karena di sini tidak ada dimensi yang disebutkan, maka saya akan menentukan 200. Saya akan ketik line untuk garis bantu saya dari dinding sebelah kiri ke sebelah kanan, 200, enter. Kalau sudah seperti ini, kita bisa trim. Nah, kita bisa hapus garis bantu tadi, jadinya akan seperti ini. Ketika sudah membuat kolom, langkah selanjutnya adalah kita harus membuat kusen jendela, kusen pintu, boven, dan lain-lainnya. Karena Bu Anissa sendiri tidak menentukan berapa dimensi kusen jendela dan pintu, saya akan membuat sendiri. Semirip mungkin dengan ini. Pertama-tama saya ubah layernya menjadi kusen terlebih dahulu, dan saya akan membuat polyline untuk membuat kusennya. Dari atas, saya memulai dari atas ke bagian kanan, 3, enter. Lalu ke bagian bawah 2, enter. Ke bagian kanan 2, enter. Ke bagian bawah 12, enter. Ke bagian bawah 13, enter. Ke bagian kiri 5, enter. Lalu kita bisa CO, enter untuk meng-close. Sebuah kusen itu harus kita arsir menggunakan ANSI 31 atau arsiran penampang kayu. Kita ganti layernya menjadi arsir dan kita pilih ANSI 31 seperti ini. Jika skalanya terlalu kecil, bisa kita besarkan di bagian sini seperti ini. Kita ubah menjadi layer kusen lagi. Saya akan membuat kusen jendela terlebih dahulu. Saya copy kusennya. Saya akan membuat kusen yang seperti ini dulu. Saya akan membuat 50 cm, line 50 cm, dan kita bisa mirror kusennya. Kalau sudah seperti ini, kalian harus lihat kalau bagian kusen yang double seperti ini, di kusen bagian tengahnya itu memiliki 2 sponeng.
Jadi kita akan membuat kusen dengan 2 sponeng. Caranya kalian mirror kusen yang ada di sini, ambil bagian bawah tengah kusen, lalu kalian geser ke atas, dan kita bisa trim garis-garis yang kita tidak perlukan. Nah, jadinya akan seperti ini. Saya akan membuat line lagi, 50 enter, dan kita bisa mirror kusen yang ada di sini. Kita ambil bagian tengah kusen yang ada di tengah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bikin rectangle untuk bikin daun jendelanya. Rectangle dari bagian sponeng atas ini ke bagian sampingnya seperti ini. Karena di contoh Dena ini adalah semua jendela itu memiliki kaca yang bisa dibuka atau bukan jendela mati, maka kita harus membuat bukaan jendelanya dengan cara rectangle tadi kita explode. Dan untuk yang garis ini kita bisa offset ke dalam sebesar 8 cm. Seperti ini, sebelah sini juga. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa tarik garis untuk membuat kacanya. Untuk kaca itu memiliki ketebalan yang lumayan tebal, jadi kita pilih 0,30. Nah, seperti ini jadinya. Kita bisa copy daun jendela ini ke bagian samping. Kita sudah memiliki satu model jendela yang memiliki 2 daun jendela. Kita akan membuat kusen jendela yang seperti ini, yang hanya single saja. Dengan cara sama, kita bisa copy ini. Kita bisa move agar kita tidak usah membuat lagi. Nah, kalau seperti ini, 2 kusen ini sama-sama memiliki masing-masing panjang 50 cm untuk daun jendelanya. Kalau sudah seperti ini, saya akan membuat kusen pintu. Bisa dilihat di contoh gambar, itu ada 3 model pintu, yaitu pintu jendela yang ada di sini, pintu sebelah sini, dan pintu untuk kamar mandi. Kenapa saya mengatakan 3 padahal hanya ada 2 model pintu yang terlihat? Karena pintu kamar mandi dan pintu selain di ruangan yang kamar mandi itu dimensinya berbeda. Pintu kamar mandi biasanya dibuat lebih sempit atau lebih kecil. Kita ambil kusen yang tadi. Saya akan membuat kusen pintu yang sebelah sini dan sebelah sini untuk kamar tidur dan dapur. Saya memilih dimensi 80 cm karena standarnya biasanya seperti itu. Ketik 80 cm, 80 enter. Kita bisa mirror. Kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat air edge seperti kita membuat kusen jendela seperti tadi. Sponeng yang sebelah sini kita tarik ke sini, kemudian kita bisa rotate daun pintu ini agar dia menghadap ke atas seperti ini, bisa dilihat. Lalu kita ganti layer kita menjadi daun pintu. Kita akan membuat garis bukaan pintu dengan cara menggunakan ARC, arc atau A enter, dan kita pilih yang start, center, end. Kita pilih sponeng bagian sini. Untuk titik kedua kita pilih sponeng bagian sini, dan terakhir kita tarik ke atas. Dengan catatan, untuk garis bukaan pintu itu bukan menggunakan garis continuous atau garis lurus, melainkan menggunakan garis putus-putus. Kalian bisa pilih di bagian match properties ini yang sebelah bawah, yang bagian bawah yang by layer bawah, kan klik other, kalian klik load, dan kalian pilih yang ISO dash atau garis titik-titik. Oke. Terus ini pilih yang akad ISO ini. Nah, dia akan, kalau kalian sudah pilih di load tadi, dia akan muncul di bagian sini. Kalian tinggal pilih saja akad seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini.
Untuk pintu yang kedua saya akan membuat pintu kamar mandi. Stepnya sangat sama, hanya saja yang membedakan adalah panjang atau lebar pintu tersebut. Saya akan membuatnya lebih tipis karena berada di kamar mandi, jadi saya membuatnya 70 cm saja. Kita bisa mirror lagi. Kita bisa rotate agar dia ke atas. Dan kita membuat arah bukaan seperti tadi menggunakan start, center, end, sponeng ke sponeng dan ke atas. Nah, jadinya seperti ini. Kelihatan perbedaan antara kedua kusen ini. Untuk kusen yang terakhir, yaitu kusen pintu jendela, ada di bagian depan. Kita bisa copy pintu yang 80 ini. Kita rotate, kita mirror terlebih dahulu agar arahnya berbalik seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di bagian kusen pintu yang bersambung dengan kusen jendela itu menggunakan kusen yang dengan 2 sponeng. Jadi kita bisa mirror saja. Kita bisa mirror seperti tadi caranya. Kita bisa mirror dan kita trim bagian-bagian yang kita tidak gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengcopy saja kusen double yang sudah kita buat tadi dengan cara seperti ini. Kita copy seluruh bagiannya dan menyisakan satu kusen ini. Kita ambil base pointnya di sini dan kita letakkan di kusen yang tadi. Jadinya akan seperti ini. Sekarang kita sudah mempunyai 3 model kusen. Selanjutnya, kita harus meletakkan kusen-kusen ini ke dalam garis as yang kita sudah buat tadi untuk membuat denah. Saya mulai dengan kusen yang ada di sini. Kita bisa lihat posisinya. Saya move saja karena sudah tidak digunakan. Kita ambil midpoint kusennya. Di contoh dia tidak mepet dengan kolom, jadi kita bisa move sekitar 10 cm atau 20 cm seperti ini. Lalu di sini terlihat ada sebuah kusen jendela double. Kita rotate terlebih dahulu agar dia menghadap ke bawah. Nah, untuk bagian sebelah sini saya akan mencari midpointnya terlebih dahulu dengan cara line enter, tahan shift dan klik kanan di mouse. Pilih yang mid between two point. Kita pilih titik sini dan titik sini, kita tarik ke atas. Akan tercipta garis yang ada di tengah-tengah bidang yang kita pilih. Selanjutnya kita bisa memindahkan saja kusen yang ini ada di tengah dan kita move agar dia ada di tengah-tengah garis as. Kita bisa hapus garis bantunya dan ulangi step ini ke semua kusen-kusen yang ada di contoh denah. Saya akan memasukkan kusen terlebih dahulu. Kita bisa move. Kita bisa mirror agar dia menghadap ke bawah seperti ini. Kita move dan kita pindahkan ke tempat seperti di contohnya. Lakukan dengan perlahan dan teliti agar tidak ada kesalahan. Untuk pintu kamar mandi itu selalu dilengkapi oleh garis lantai karena elevasi kamar mandi dan elevasi lantai lainnya itu berbeda.
Jadi kita bisa ubah garis ini menjadi garis lantai, menjadi layer garis lantai. Kita rotate terlebih dahulu. Dan kita bisa move ke tempat yang seharusnya dia berada, di sini. Nah, semua kusen pintunya sudah berhasil dipasang. Kita beralih memasang kusen jendela. Caranya sama persis. Saya akan mencari midpoint dari garis-garis terlebih dahulu. Kita bisa hapus garis bantunya. Oh, saya kelupaan satu hal. Di kamar mandi ini bisa dilihat ada bouffant. Bouffant ini semacam seperti ventilasi, tapi dia menggunakan kaca yang sisi-sisinya ada lubang. Jadi untuk sirkulasi di kamar mandi agar tidak ngap seperti itu. Kita ganti layernya menjadi kusen terlebih dahulu. Kita ketik REC enter 5,15 enter. Jadinya seperti ini. Saya akan membuat dimensi bouffant ini sama dengan dimensi jendela lain, yaitu 50 enter. Kita bisa mirror. Kita bisa tutup saja. Dan kita bisa membuat bagian kacanya. Seperti ini, kita mirror, kita move dia ke tengah. Nah, untuk ketebalan kaca bisa kita samakan dengan kaca-kaca di jendela, di kusen jendela yang lain. Selanjutnya saya akan memindahkan bouffant tersebut ke bagian kamar mandi. Kita rotate terlebih dahulu, lalu kita bisa pindahkan seperti ini. Kita cek terlebih dahulu apakah semua kusennya sudah terpasang dengan benar. Nah, sudah. Oke, sudah terpasang dengan benar seperti ini. Kita bisa selanjutnya kita bisa mulai membuat dinding. Kita ganti layer menjadi dinding luar atau dinding dalam terlebih dahulu. Saya akan mengganti ke dinding luar. Cara membuat dinding itu ada banyak, sangat banyak. Kita bisa menggunakan polyline, kita bisa menggunakan line, kita bisa menggunakan offset, dan kita bisa menggunakan multiline. Saya sendiri lebih senang menggunakan multiline karena dia tidak ribet. Kalau menggunakan multiline kita bisa mengetik ML enter, J enter, Z enter, S enter, dan 15 enter. Karena kita akan membuat dinding luar terlebih dahulu. Untuk start point-nya kita bisa mulai bebas di mana saja, tapi saya selalu memulainya di kolom. Kita bisa memilih salah satu kolom dan kita bisa tarik ke mengikuti garis-garis as yang ada di gambar. Seperti ini. Dan kita bisa berhenti setiap kita bertemu dengan kusen. Kita lanjut lagi. Kita berhenti lagi kalau ada kusen. Melanjutkan garis lagi seperti ini. Seperti ini. Lanjutkan prosedur ini ke setiap garis as yang membutuhkan dinding.
Jangan sampai ada yang terlewat. Kita cek terlebih dahulu. Kita bisa tutup garis yang ini seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita ganti layernya menjadi dinding dalam. Ikuti step seperti tadi, ML enter, J enter, Z enter, S enter, dan 12 enter karena kita akan membuat dinding dalam. Stepnya sama, kita menggambar multiline ini di sepanjang garis as dan kita berhenti ketika ada kusen di dalam garis as tersebut. Lakukan dengan hati-hati dan pastikan garis yang kalian buat itu lurus dan tidak miring sedikit pun. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai untuk memasukkan furnitur atau perabot-perabot yang kita butuhkan. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan perabot-perabot tersebut. Kita akan move ke bagian bawah terlebih dahulu. Nah, kita ganti layer perabot ini ke dalam layer perabot. Ada di sebelah sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa kreasikan perabot-perabot ini ke dalam denah yang sudah kita buat. Seperti ini. Ingat tetap memperhitungkan ruang gerak dan keproporsionalan gambar. Nah, kalau sudah seperti ini, selanjutnya kita bisa mulai untuk memberikan nama-nama ke dalam setiap ruangan-ruangan, seperti dapur, kamar mandi, ruang tamu, dan ruang tidur. Dengan cara MT Enter untuk membuat teks, kita klik di sebarang tempat seperti ini, kita ganti menjadi, kita coba 15 dahulu. Kita ketik dapur. Sebelumnya kita harus mengganti layernya ke dalam layer teks terlebih dahulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lengkapi dulu. Kita justification-nya saya ubah menjadi middle center agar dia ada di tengah. Setelah mengetik nama ruangan, di bawahnya kita harus mengetik keterangan elevasi. Seperti di contoh 0 plus 0,05 seperti ini. Kita bisa move ke dalam ruangan di dalam denah yang sudah kita buat seperti ini. Kita bisa copy saja dan kita
edit di sini. Plus 02. Plus 05, ruang tamu plus 05. Dan yang terakhir kamar tidur atau ruang tidur. Bisa kita lihat di bagian depan dan bagian belakang ini ada seperti tambahan halaman kecil atau teras kecil. Kita bisa gambar saja menggunakan rectangle. Kita ubah terlebih dahulu layernya menjadi layer garis lantai. Kita rectangle 450. Kita bisa move ke dalam sini. Nah, seperti ini. Bagian belakang juga seperti itu. Karena tidak ada keterangan dimensi ini panjangnya berapa, maka saya menggunakan 150. 150 dan 50 enter. Nah, jadinya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai untuk mengarsir. Kita lengkapi dahulu notasi ruangannya 0,02. Kita copy ke bagian belakang juga. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa mulai untuk mengarsir. Kita ganti dulu layernya menjadi arsir. Dan kita akan mulai mengarsir lantai-lantai yang ada di sini. Kita mulai dengan lantai ruang tamu. Itu sepertinya menggunakan ANSI 31, maka saya akan menggunakan ANSI 31. Maaf, sebelumnya kita bikin garis di sini untuk membedakan antara ruang tamu dan dapur. Karena meskipun elevasinya sama, tidak memiliki elevasi yang berbeda, tapi arsiran untuk lantai dapur dan ruang tamu itu berbeda. Makanya kita harus membedakan dengan memisahkan garis seperti itu. Kita ganti ke 50. Masih terlalu kecil. 170. Untuk arsir-arsir yang error seperti ini, kita bisa trim saja. Kalau tidak bisa, kita bisa wipe out dengan cara wipe out. Seperti ini.
ikuti garis dari objek yang akan kalian wipe out tersebut. Seperti ini. Nah, kita ganti layer wipe out ini ke dalam layer perabot. Kita bisa copy agar memiliki bagian yang sama. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengarsir bagian ruang tidur. Kita akan menggunakan garis lantai untuk memisahkan arsiran ruang tidur dan ruang tamu. Kita hatch dan kita pilih arsiran mana yang sekiranya cocok dengan arsiran ruang tidur. Saya akan tetap memilih ANSI 37, tetapi untuk angle-nya saya ubah menjadi 45 agar dia lurus. Seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke arsiran yang lain. Kamar mandi. Kamar mandi itu menggunakan, sebentar. Oh, kok nggak ada ya? Nah, ini dia. Kamar mandi itu menggunakan cross. Bukan cross ternyata. Sebentar teman-teman. Untuk sementara kita menggunakan arsiran flex saja. Kalau sudah menemukan, saya akan menggantinya ke dalam arsir yang sesuai. Ini kita menggunakan arsiran earth. Untuk terasnya kita menggunakan arsiran ini juga. Kita bisa besarkan skalanya.
Kita menggunakan square saja ya teman-teman, karena lumayan mirip. Kita bisa besarkan skalanya menjadi 50, dan kita menggunakan arsiran yang sama untuk di kedua sisi ini. Seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa melanjutkan dengan membuat dimensi. Kita move terlebih dahulu. Cara menggunakan dimensi itu kita pindah dulu layernya ke dalam layer dimensi. Atau notasi juga bisa. Karena tidak ada, kita membuat layer dimensi dahulu. Kita ubah warnanya agar berbeda dengan yang lain. Untuk line width-nya kita tetap menggunakan 0,13. Kita ganti terlebih dahulu ke dimensi. Kita bisa memulai membuat dimensi dengan cara DLI enter dari as ke as seperti ini. Nah, karena angkanya terlalu kecil, kita bisa mengaturnya di dim style. Saya memakai layer standar. Dengan kita bisa memodifinya dengan cara modify. Untuk simbolnya kita bisa menggunakan architectural tick. Untuk teksnya kita bisa besarkan 20 atau 15 atau 30. Kita mengganti text placement yang vertikal di above seperti ini. Dan kita text alignment-nya kita menggunakan yang align with dimension line. Kita bisa ganti ini sesuka hati. Primary units-nya kita ganti ke 2 angka di belakang koma, sama seperti units tadi. Oke, kita bisa lihat seperti dahulu. Set current, close. Nah, bisa kita lihat kalau angkanya sudah berubah menjadi besar. Karena sepertinya ini terlalu besar, maka kita ganti. Kita bisa modify secara bebas asalkan proporsional. Ini set current, close. Nah, sudah terlihat rapi. Kita lanjut untuk mendimensikan semua dimensi-dimensi yang ada di denah ini.
sudah jadi seperti ini. Kita sesuaikan dulu dengan contoh apakah ada yang salah atau tidak. Nah, selanjutnya satu-satunya yang belum kita lakukan adalah mengarsir dinding. Caranya mengarsir dinding agar memudahkan kita untuk mengarsir, kita bisa mematikan layer as terlebih dahulu. Caranya kita pilih di sebelah sini, kita pilih as, kita pilih yang as dan kita klik kiri di bagian lampu ini. Kalian bisa lihat di as ini ada, di sebelah kiri ini ada icon lampu, itu kita bisa klik. Jadi kita bisa mematikan garis asnya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa arsir dinding-dinding ini menggunakan ANSI 32 untuk dinding bagian selain kamar mandi, dan untuk dinding bagian kamar mandi kita menggunakan ANSI 37. Kita akan arsir. Sebelumnya kita ganti ke layer arsir terlebih dahulu. Arsir dinding, kita bisa arsir ANSI 32 di sini, di sini. Untuk dinding bagian selain kamar mandi sudah selesai. Saya akan mengarsir dinding bagian kamar mandi dengan menggunakan ANSI 37. Kenapa dibedakan? Karena untuk teras RAM di bagian kamar mandi itu biasanya di desain lebih tebal daripada yang untuk bukan kamar mandi, karena kamar mandi adalah area yang lembab dan sering terkena air. Nah, sudah selesai semua, kita bisa lanjut untuk memasukkan denah ini ke dalam kop yang sudah disiapkan. Saya sudah menyiapkan kop sebelumnya. Karena ini adalah gambar skala 1:50 dan saya menggambarnya 1:100. Jadi pertama-tama saya akan memblok denah yang sudah jadi ini dengan cara saya select semuanya dan B enter. Saya namai denah tipe F. Oke. Nah, dengan cara saya memblok seperti ini, itu mengizinkan saya untuk mengubah skala denah ini tanpa mengubah dimensi yang sudah ada. Kita buktikan dengan cara SC atau scale enter. Kita skalakan 2 karena ini gambar 1:50. Nah, seperti ini. Dimensi yang ada itu tidak berubah karena sudah saya blok atau sudah terkunci di dalam blok. Kita move, kita arahkan ke bagian center agar proporsional. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal membuat judul yang ada di sini. Saya biasanya membuat judul dengan cara memilih di properties atau Ctrl F3. Annotation, di bagian annotation yang ada di sini, itu kalian pilih yang drawing title imperial. Kalian klik kiri, oke, dan kalian klik di sembarang tempat. Dia akan menghasilkan objek kecil seperti ini. Kita bisa tutup bagian ini. Kemudian kita bisa scale. Kita scale 10. Masih terlalu kecil, kita scale lagi 10. Kalau masih terlalu kecil, kita scale lagi. Nah, sudah pas seperti ini. Kita bisa ubah tulisan-tulisan yang ada di sini menggunakan kita bisa ubah tulisan yang ada di sini sesuai mau kita.
view titelnya saya ganti rumah tipe F seperti di contoh, dan scale-nya saya ubah menjadi 1:50 seperti di contoh. Nah, sudah seperti ini. Ini kita ganti ke dalam layer judul. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, pastikan juga semua tulisan yang ada di kop atau etiket kalian itu benar. Seperti nama kampus, nama judul tugas, nama gambar, skala gambar, keterangan, digambar oleh siapa dan disetujui oleh siapa. Kemudian kop ini itu digambar menggunakan ukuran A3. Jadi kita akan memplot atau mempdf-kan file ini, gambar ini ke dalam kertas A3. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan layout yang ada di sini, atau kalau simpelnya kita bisa menggunakan Windows. Jadi kita memplotkan gambar ini tetap di dalam model. Dengan cara Ctrl P akan keluar komen seperti ini. Ada di atas, di bagian printer or plotter ini, name-nya kalian ganti ke PDF to DWG to PDF, karena kalian akan mengubah DWG ini menjadi PDF. Kalau sudah seperti ini, kalian ke arah kanan, ganti noun-nya ke monokrom seperti yang kita sudah bahas di awal, karena kita akan membuat file ini hitam putih. Yes. Untuk paper size itu pilih ukuran kertas yang kalian mau. Karena saya akan membuat ke ukuran A3, maka saya akan memilih ISO full blade A3 yang 297 x 420. Kita ganti ke portrait. Kita plot area yang ini, waktu plot kita ganti dari display ke window. Kita klik dari sini ke bagian sini. Fit to papernya kita custom ke 1:10 saja. Kita coba. Kita preview. Nah, sudah pas seperti ini. Kita ganti garis yang paling luar ini menjadi garis, sebentar, kita seperti ini. Untuk garis 0 kita untuk layer 0 dan layer as itu kita bisa matikan perintah printernya. Jadi kalau misal kita mau mempdf-kan, kita bisa tidak mengikut sertakan si garis as dan layer as dan 0 tersebut. ISO full bleed A3, landscape fit to paper kita ganti ke 1:10. Center the plot, displaynya kita ganti ke window. Kita preview apakah sudah benar. Kita lihat terlebih dahulu apakah sudah benar dan tidak ada hal yang salah sebelum kita mempdf-kan file tersebut. Sebetulnya tidak ada yang salah. Kalau kalian sudah yakin, saya mau memperjelas bagian ini terlebih dahulu. Kalau sudah, kita Ctrl P lagi, window, kita preview lagi, kita pastikan lagi dia sudah benar atau belum. Kalau kalian sudah yakin bahwa gambar kalian benar, kalian bisa lanjut dengan klik OK di sebelah bawah sini. OK, kalian pilih
kalian mau di mana, kalian ingin di mana untuk menyimpan file ini. Saya pilih data D, kampus BIM 1. Saya namai seperti ini. Ini contoh saja ya. Nah, seperti ini. Kita save. Kemudian selanjutnya PDF kalian sudah siap untuk dikirim atau di print atau dibagikan. Nah, sudah selesai. PDF-nya jadinya seperti ini dan kalian bisa mengakses ke dokumen-dokumen seperti ini. Tuh, sama. Jadi sebentar. Seperti itu saja video tutorial membuat denah dari saya, Azizah Kholiniswa. Saya pamit undur diri dan terima kasih kepada semuanya yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.